Hello, welcome to my channel di Hello New Me. Di sini aku akan berbagi mengenai pengalamanku dan juga sharing-sharing sedikit tentang informasi-informasi yang aku harap berguna buat kalian semua. Singkat cerita, aku sama suamiku dapat beasiswa di Taiwan S2 dan alhamdulillah sudah kita jalani sampai 2 tahun, kita lulus tepat waktu. Setelah lulus kita berpikir untuk meneruskan journey ini. Kenapa kita nggak ambil opportunity untuk bisa kerja di Taiwan selama kita memiliki kesempatan tersebut, terutama kita sudah sekolah di sini kan ya. Jadi Taiwan memberi kita kesempatan selama 1 tahun untuk mencari kerja. Kalau misalkan kita dapat kerja, alhamdulillah. Kalau misalkan kita nggak dapat, kita harus kembali ke Indonesia. Oke, langsung pada topiknya, yaitu mengenai mencari kerja di Taiwan setelah lulus S2. Di sini aku sharing berdasarkan pengalamanku. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kemudian kalau misalkan kalian pengen sharing juga, oh ini kak kayak gini, seharusnya kayak gini dan lain-lain, aku sangat senang kalian bisa komen di bawah ataupun kalian bisa DM aku. Oke, poin pertama yang aku bahas yaitu tentang sistem mencari kerja di sini. Kalian tahu kan kalau misalkan di Indonesia tuh ada link ID, ya seperti itu. Taiwan juga punya. Di sini yang terkenal yaitu iii.tw atau ilinks.tw atau 111.tw dan 104.tw. Mereka juga punya aplikasinya. Jadi pertama yaitu kita apply atau register dulu di website tersebut. Kita bisa pakai 104 dan 111. Kemudian setelah itu kalian lengkapi profil kalian upload ijazah. Yang kedua itu skill certificate. Yang ketiga yaitu skill bahasa, terutama bahasa Inggris. Kemudian kalau bahasa Chinese nggak harus sih, tergantung sama company-nya. Kalian ada project juga kalian bisa upload. Basically sama lah kayak di link ID. Di sini saranku jangan dilebih-lebihkan ataupun jangan dikurangi. Oke, selanjutnya setelah kalian lengkapi profil kalian semua, kemudian kalian bisa mulai untuk mencari company yang sesuai dengan skill kalian. Di situ kalian bisa filter ya, pilih company di mana, kemudian company-nya itu di field apa, seperti itu. Kalau misalkan di IT ya di IT, kalau misalkan di manufacture ya di manufacture. Setelah kalian nemu company kalian bisa klik. Setelah diklik di situ akan ada banyak banget requirement, kemudian juga salary, kemudian ada job text, kemudian juga ada benefit if you join this company. Kalau misalkan nih aku cocok nih company ini dan aku pengen kerja di company ini atau aku pengen coba deh di company ini, kalian bisa klik apply. Sistem akan otomatis send your CV, akan dapat notifikasi jikalau company read your CV. Misalkan mereka interest dan mereka ngirim pesan ke kalian, bisa buka di menu message kalau nggak salah. Kemudian kalian bisa reply. Nah, di sini tuh mereka akan direct langsung to the point aja tuh. Jadi oh iya terima kasih sudah menghubungi company kami, ini kita ada job desk ini bla 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 bla. Kalau misalkan kalian berkenan, kalian bisa hubungi miss ini. Kemudian kalian bisa reply, oh ya saya tertarik di sini bla bla bla, kita bisa meeting misalkan kapan. Kemudian mereka akan ngasih jadwal. Setelah kalian fix sama jadwal tersebut, oke, next kita pasti akan ke tahap wawancara. Menurut pengalaman ya, jadi mereka itu pertama nyuruh kita buat perkenalan diri. Kalau menurut aku, kalau misalkan emang bahasa Chinese kalian nggak begitu bagus, ngomong pakai bahasa Inggris aja. Kalau misalkan kalian emang surely can introduce yourself with Chinese, ya perkenalkan dengan bahasa Chinese dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih belum pede dengan bahasa Chinese, ya pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Karena apa?
kalau waktu mereka lihat CV kita pasti mereka tahu kan kalau misalkan kita foreigner. Kalau misalkan mereka interest, mereka akan tanya deeper kayak gitu ya, terutama mengenai project kalian. Ini project kalian apa, ada hubungannya nggak sama pekerjaan yang kamu apply di perusahaan tersebut. Biasanya ditanya mengenai problem solving. Terus ada juga teman aku tuh yang dia tuh bener-bener ditanya tentang tesisnya, tentang projectnya dia. Ini kenapa kamu pakai kayak gini, kemudian kenapa kamu pakai metode ini, kalau misalkan kayak gini itu gimana, kayak gitu. Ada juga yang sampai kayak gitu. Kayak aku dulu itu gini, setelah aku introduce, aku ngomongin masalah tesis, aku ngomongin masalah project-project sebelumnya, mereka nggak tanya tentang project, mereka nggak begitu nanya deeper gitu mengenai tesisku maupun projectku sebelumnya, tapi mereka langsung jelasin tentang perusahaan mereka. Oh, perusahaannya itu ini, kemudian projectnya kita tuh gini, kayak gitu. Terus skillmu apa ya yang bisa membantu perusahaan kita untuk jadi lebih baik, langsung to the point kayak gitu ya. Setelah wawancara, kalau misalkan sudah, kalian akan biasanya dihubungi kalau misalkan mereka senang gitu ya sama kalian, ataupun kalau misalkan gagal gitu ya wawancara, mereka pasti akan hubungi. Mayoritas teman-temanku mereka pasti dihubungi sih, karena gini, kalau misalkan kita apply terus mereka tertarik dan mereka wawancara, kemudian misalkan nggak sesuai kualifikasi, mereka akan hubungi kita. Jadi setelah kalian proses semua tadi itu, kalian akan masuk di step working permit. Di step inilah yang benar-benar kita harus siapkan sebelum-sebelumnya menurutku ya. Karena kalian foreigner, jadi kalian harus punya izin untuk kerja di negara tersebut pastinya kan. Dan company kalian akan apply a working permit for you to the government. Setelah itu, beberapa hal yang harus kalian ketahui, ini pakai sistem poin. Jadi akan ada beberapa poin yang menentukan kalian bisa kerja di tempat itu atau enggak. Pertama, yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dibagi jadi 3, bachelor degree, master degree, and PhD. Kalau bachelor degree kalian dapat 10 poin, kalau master degree kalian dapat 20 poin, kalau PhD kalian dapat 30 poin. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman kerja. Kalau kalian kerja at least 1 tahun, kalian dapat poin 10. Kalau misalkan lebih dari 2 atau 2 tahun, itu dapat poin 20. Gaji dari perusahaan juga menentukan poin kalian. Kalau misalkan gaji kalian itu di atas 25 juta kalau nggak salah, itu kalian nggak perlu buat working permit kalau nggak salah, atau kalian dapat poin 40 gitu. Kemudian yang paling kecil 14 juta sampai sekian itu 10. Kemudian misalkan 20 juta sampai sekian itu dapat 30. Sertifikat bahasa Chinese itu kalian ada jenjangnya, ada 3 ya, level 1, 2, 3. Level 1 dapat 10, level 2 dapat 20, level 3 dapat 30 kayak gitu. Kemudian kalau kalian punya sertifikat TOEIC itu kalian bisa dapat poin 10. Kemudian kalau misalkan dapat beasiswa itu kalian dapat poin 5. Kalau dapat beasiswa dari pemerintah kalian dapat poin 10. Jadi poin-poin kayak gitu. Dan aku yang kalau based my experience itu hal yang krusial juga sih, karena aku kan nggak punya sertifikat bahasa Chinese ya. Jadi aku datang ke sini tuh Chineseku 0. Kemudian aku kelas Chinese 1, 2, 3. Jadi aku cuma bisa ngomong sehari-hari aja, dan aku gak ambil Chinese language certificate. Jadi aku gak punya itu, jadi poinku 0. Aku punya sih sertifikat TOEFL kayak gitu, bukan TOEIC. Kemudian yang ketiga itu aku gak punya experience kerja. Aku cuma punya pengalaman
magang 8 bulan di company Taiwan sih aku, tapi nggak 1 tahun, cuma 8 bulan, jadi nggak masuk poin. Kalau walaupun misalkan company accept, tapi kalau poin kita nggak memenuhi, ya kita nggak bisa kerja. Kita harus nyari dulu sertifikat berapa poin sih minimal, yaitu 70 poin, jadi minimal poin yaitu 70. Nah ini company yang nanggung biayanya ya. Setelah selesai kalian ngasih dokumen-dokumen tersebut ke company, mereka akan apply. Kemudian kalau misalkan ada revision, misalkan government masih oh ini sertifikatnya kurang ataupun bukan ini sertifikatnya kayak gitu, jadi revision terus sampai dokumennya tuh bener. Dan itu yang aku alami. Jadi companyku itu minta aku buat sertifikat TOEFL. Kemudian mereka itu pingin aku dapat poin di Chinese tadi, Chinese language, tapi aku kan nggak punya sertifikat ya, tapi aku punya bukti kalau misalkan aku ambil kelas Chinese kayak gitu, dan aku cuma punya itu. Jadi ya udah aku attach transcript, dan setelah di review itu oh ini butuhnya bukan TOEFL tapi TOEIC. Kemudian oh Chinese ini bukan nggak punya sertifikat ya, cuma transkrip ya kayak gitu, hal-hal kayak gitu ya. Jadi ternyata complicated. ARC ku itu habis bulan 3 tanggal 31, dan karena jasahku itu keluar tanggal 13 Februari, aku tuh cuma punya waktu 15 hari untuk perbarui ARC, sedangkan aku itu masih apply work permit. Jadi awal rencana aku akan renew my ARC kalau misalkan work permitku itu jadi, dan estimasi jadi itu tanggal 3 Maret, tapi ternyata masih belum jadi. Kalau misalkan aku telat, aku akan didenda kayak gitu, jadi aku harus bayarnya itu mahal. Mana ini kalau misalkan aku nggak perpanjang, aku bakal didenda, tapi working permitku belum jadi. Nah, akhirnya aku ke imigrasi, aku nunjukin ini aku udah apply, company udah apply working permit, tapi masih proses, ada masalah gini-gini. Mereka nggak mau tahu, mereka maunya ya harus ada approvalnya lah, maksudnya bukti sertifikat company government approval gitu. Staffnya tuh aku suruh ngomong sama direkturku, akhirnya mereka ngomong-ngomongan bapak nggak begitu paham kan. Udah akhirnya nggak apa-apa, akhirnya aku suruh buat pernyataan kalau misalkan aku akan tinggal di Taiwan karena aku dapat kerja di sini kayak gitu. Aku udah buat surat pernyataan. Setelah itu mereka oke, ini ARC-mu bakalan jadi 2 minggu lagi. Kalau misalkan dokumennya udah selesai, kamu datang ke sini ngasih aja, atau bisa telepon di sini kayak gitu. Dan aku nggak bayar dulu. Oke, itu informasi yang aku punya, dan itu sharingku kepada kalian, semoga bermanfaat. Bye bye.